Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Zona Channel. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membalas komen dari sahabat Zona Channel yang mana, Bang, saya juga baru buka variasi di Lampung. Mohon doa restunya. Semoga bisa berjalan dengan lancar. Dari BTS Speed Shop. Nah, BTS Speed Shop ini jadi baru buka toko variasi yang di Lampung ya. Salam dari Cafe Modifikasi yang dari Jawa Tengah untuk BTS Speed Shop di Lampung. Salam luar biasa. Oke, saya akan kasih ada 8 tips untuk BTS Pet Shop. Jadi tips ini dari pengalaman saya sendiri dan saya akan bagikan ke sahabat Zona Channel semua. Tentunya yang ada keinginan untuk membuka variasi motor atau usaha yang lain. Ini tips dan penyemangat tentunya. Nah, untuk tips yang pertama, jadi kalian harus menentukan produk. Nah, jadi Mas, BTS Speed Shop ini kan produknya variasi motor ya. Ya, tentang variasi, tentunya yang lagi rame apa produknya. Misalkan yang lagi rame, riset di pasaran dulu ya. Di pasaran wilayah Lampung itu misalkan lagi rame modifikasi masalah ya, seperti yang lagi rame kayak velg-velg, terus jari-jari, terus shockbreaker. Nah, harus menentukan produk. Jadi produknya ya seputaran tentang modifikasi motor tentunya. Jadi seperti velg, jari-jari, tromol, handle, hand grip, dan yang lainnya. Tentunya untuk semua modifikasi motor. Itu yang pertama ya, menentukan produk. Jadi kalau sahabat Zona Channel misalkan mau bisnis variasi motor, ya produknya semua variasi motor. Ya, nggak semua juga nggak apa-apa, misalkan variasi motor sendiri. Nah, itu gabungannya apa sama apa, misalkan kayak gantungan kunci juga bisa, terus stiker juga bisa. Nah, seperti itu produknya. Yang misalkan variasi motor, nyambungnya stiker-stiker itu juga bagus ya. Kalau misalkan variasi motor sepi, kan misalkan ada stiker, bisa stikernya yang rame, jadi bisa seimbang seperti itu. Untuk pertama berarti tentukan produk. Untuk tips yang kedua adalah susun rencana dan misi, visi misi. Jadi rencana kedepannya itu mau seperti apa. Misalkan sekarang tokonya kecil. Nah, kita tampung saran dari teman-teman semua yang misalkan kalau mau membeli sesuatu ke toko kita kan, Bang adain ini dong, Bang adain ini dong. Nah, kita susun rencana untuk menjadi lebih baik. Rencananya ya kita mengikuti tren atau pasaran yang rame. Jadi untuk rencananya kita rencanakan untuk kedepannya, seperti kita misalkan rencana kedepannya saya akan membuka bengkel yang lebih besar, rencana saya akan membuka toko aksesoris cabang. Nah, dan misinya juga, misi kita adalah menjadi lebih baik, menjadi nomor satu di wilayah sini atau wilayah tertentu. Nah, yang kedua itu ya, susun rencana dan visi kamu atau visi kalian. Dan untuk tips yang ketiga adalah
siapkan modal. Nah, sebenarnya modal uang itu nomor sekian ya. Yang pertama itu modal pengalaman dulu. Jadi sahabat Zona Channel kalau sudah mempunyai pengalaman, itu satu modal yang paling berharga sebenarnya. Kalau untuk modal uang bisa nanti sambil berjalan. Contohnya saya sendiri lah ya. Dulu pernah buka dan nggak ada modal sama sekali. Hanya mengandalkan uang dari gajian per bulan atau penjualan belanjaan yang saya beli satu persatu dikumpulin, dibelanjain lagi menjadi barang lagi, seperti itu. Jadi untuk modal yang pertama adalah keterampilan, pengalaman dulu. Entah kalau uang nanti bisa entah itu pinjam ke saudara, entah itu pinjam ke bank, bisa juga. Itu untuk modal usaha ya. Yang penting untuk usaha. Dan yang terpenting adalah pengalaman dulu di bidang yang akan kalian bisnisi, seperti variasi motor. Jadi kalian harus mempunyai pengalaman dan cari tahu barang apa saja tentang variasi motor dan kegunaannya apa, dan apa saja yang dibutuhkan, seperti itu. Nah, untuk yang ketiga itu siapkan modal. Oke, modal uang boleh, tapi modal paling utama adalah pengalaman ya. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk tips yang keempat ya. Keempat itu jangan takut gagal. Nah, ini pengalaman pribadi juga ya. Dulu sempet mau nggak jadi variasi motor, tapi maunya kepikiran itu maunya instan. Nah, ada saran dari orang lain ya, jualan makanan aja, jualan warteg aja. Akhirnya turutin jualan warteg, modalnya buat jualan warteg, akhirnya dua-duanya terlantar. Sedangkan kita bukan di bidang makanan, jadi kita nggak ngerti apa-apa soal makanan. Nah, seperti itu. Dan sempat mau gagal gara-gara itu, gara-gara saya terjun ke makanan. Tapi dengan tekad kembali lagi ke fokus satu, yaitu variasi motor. Sempat mau gagal, tapi ya karena tekad itu, jadi nggak takut gagal. Kita terusin fokus satu, karena di bidang makanan tadi itu ya, yang saya bilang itu saya nggak ngerti tentang makanan, dan makanan itu tinggalkan dan fokus lagi ke variasi. Jadi kalau sahabat Zona Channel, kalau misalkan baru buka toko variasi ini ya, Mas BT Sports Speed Shop, kalau jualannya sepi, jangan beralih ke bisnis lain, tetap fokus. Ada masanya dagangan kalian itu rame, seperti itu. Memang kalau baru buka itu emang pendapatan nggak seberapa ya. Saya juga pernah ngalamin di tahun 2013-2014, dan pas pulang kampung itu saya juga ngalamin ya, penjualan itu bener-bener parah. Jadi sehari dari pagi buka jam 7 sampai jam 7 malam itu paling dapatnya Rp10.000, seperti itu. Jadi sahabat Zona Channel, kalau yang baru buka usaha, jangan takut gagal dan jalani alurnya terus. Fokus satu tujuan. Itu tips yang keempat ya. Jangan takut gagal. Pokoknya fokus satu tujuan, variasi motor. Terus. Ya, enggak variasi motor aja, di bidang lain juga fokus satu bidang sampai sahabat Zona Channel mengerti kekurangan dan kelebihan di bidang sahabat Zona Channel sendiri. Nah, untuk yang kelima, fokus pada satu bisnis terlebih dahulu. Ya,
Tadi udah dibahas juga ya, yang jangan takut gagal. Nah, ini yang kelima juga, fokus satu bisnis dulu. Fokus pada satu bisnis dulu. Yaitu harus fokus pada satu bisnis dulu. Contohnya saya dulu nggak fokus, jadi sempat mau gagal, sempat mau menyerah. Karena saya hampir beralih ke bidang yang saya nggak ngerti. Kalau untuk variasi motor sih saya emang dari dulu ya mengerti tentang variasi dan aksesoris motor. Jadi udah hafal semua tentang variasi. Tapi karena jualan pas lagi sepi, nah jadi saya beralih ke makanan itu. Akhirnya nggak fokus, hampir aja putus asa dan gagal. Tapi setelah itu saya fokus lagi ke variasi motor dan alhamdulillah sampai sekarang ini berjalan dengan lancar biarpun naik perlahan-lahan seperti itu. Nah, itu untuk tips yang ke-5. Untuk tips yang ke-6. Tips yang ke-6 itu terus belajar. Nah, sahabat Zona Channel misalkan udah tahu ya, misalkan pemasangan ini seperti ini, pemasangan ini seperti ini, tapi jangan sok pinter atau jangan sok jago. Soalnya banyak pemasangan lampu, ya misalkan kan saya tadi contohkan, misalkan pemasangan lampu saya tahunya seperti ini. Nah kan orang lain bisa juga masangnya seperti ini. Jadi misalkan sahabat channel masangnya lewat kabel yang A ya. Nah untuk yang satunya, nah ini saya bisa ke kabel yang B. Nah berarti kan sahabat channel nggak harus melawan, tapi kan emang bisa dengan kabel B itu pemasangan lampunya. Jadi harus terus belajar. Jadi nggak selalu keputusan kita atau pemasangan kita itu yang benar-benar yang benar. Orang lain juga bisa pemasangannya benar, tapi lewat jalur yang berbeda. Jadi kita harus belajar dari orang lain. Jadi suatu saat misalkan ada orang tanya pemasangan ini seperti ini dan pemasangan ini seperti ini, kita bisa dua-duanya dan kita juga nggak rugi. Jadi kita pinter dalam hal pemasangan lampu tersebut. Nah, oke. Untuk yang ke-7, disiplin waktu. Nah, untuk sahabat Zona Channel yang masih baru belajar buka variasi motor, jangan sampai nggak disiplin waktu. Dalam artian seperti ini. Hari ini buka jam 7, tutup jam 5. Besok buka jam 8, tutup jam 4. Besok lagi jam 7, tutup jam 5. Jadi orang kadang bingung. Sekali dua kali kan orang kadang lewat depan toko ya. Lewat. Oh, di situ ada variasi motor, bukanya jam 7. Nah, tutupnya jam 4 atau jam 5. Nah, pas orang lewat, sahabat Zona Channel bukanya jam 8. Coba. Sedangkan orang yang mau beli jam 7 lewat 5, sudah lewat depan toko. Kan akhirnya nggak jadi beli, nggak dapat rezeki. Di pikiran orang yang mau beli itu kalian tuh tutup. Nah, seperti itu. Jadi kalau nggak baru buka juga ya, kalau buka toko atau buka usaha harus tepat waktu. Misalkan buka jam 8 sampai jam 7 malam, ya setiap hari buka jam 8 sampai jam 8 malam. Kecuali kadang kalau kan malam Jumat itu ada acara di rumah, jadi tulis aja khusus malam Kamis malam Jumat
buka jam 8, tutupnya jam 6 atau jam 5 seperti itu. Jadi orang kan kadang nggak bingung loh. Oh iya, toko itu disiplin. Jam segini juga udah buka, pesan aja. Nah, seperti itu. Nah, itulah tips dan solusi untuk Mas BTS Speed Shop ya, yang komen saya baru buka variasi di Lampung, mohon doa restunya semoga bisa berjalan dengan lancar. Nah, saya doain juga untuk ya BTS Speed Shop, saya doakan semoga lancar dan jangan takut gagal pokoknya. Oke, itulah tadi ada beberapa tips untuk sahabat Zona Channel yang mana yang baru buka variasi atau baru buka usaha. Yang pertama, tentukan produk, susun rencana, siapkan modal. Modal utama adalah pengalaman dan jangan takut gagal, fokus pada satu bisnis, terus belajar dan disiplin waktu. Oke, terima kasih untuk semuanya. Semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Zona Channel. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat.